Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sahabat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPG dalam jabatan 2022 mapel PJOK berdasarkan materi pembelajaran modul 3 profesional, yaitu tentang pendidikan kesehatan dan ilmu penunjang keterampilan gerak manusia. Mari kita langsung saja ke contoh soal berikut ini. Soal nomor 1, materi kesehatan dalam pembelajaran PJOK pada dasarnya merupakan usaha yang dilakukan untuk menanamkan pola hidup sehat dan meningkatkan A. Kualitas pemahaman nilai kesehatan bagi peserta didik, B. Gaya hidup sehat di kalangan peserta didik, C. Derajat kesehatan peserta didik, D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat, E. Kualitas hidup peserta didik. Baik, jawabannya D. Kesadaran untuk berperilaku hidup sehat. Soal nomor 2. Faktor utama terjadinya pergaulan bebas karena lingkungan masyarakat modern adalah A. Teknologi informasi yang tidak digunakan secara baik, B. Keadaan keluarga yang tidak stabil atau broken home, C. Orang tua yang kurang memperhatikan, D. Kurang berhati-hati dalam berteman, E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. Baik, jawabannya E. Kurang kesadaran diri terhadap dampak pergaulan bebas. Berikutnya soal nomor 3. Zat yang berkhasiat psikoaktif yang berpengaruh terhadap susunan saraf pusat dan aktivitas mental disebut A. Nafza, B. Heroin, C. Kokain, D. Narkotika, E. Psikotropika. Jawabannya E. Psikotropika. Psikotropika ini merupakan suatu zat alami atau sintetis non-narkotika yang memiliki khasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf-saraf pusat yang kemudian dapat menyebabkan perubahan perilaku dan memberi pengaruh terhadap aktivitas mental. Selanjutnya soal nomor 4. Zat pembangun dan juga sebagai zat pengatur dalam tubuh merupakan fungsi A. Air, B. Lemak, C. Protein hewani, D. Karbon, E. Karbohidrat. Baik, jawabannya A. Air. Baik, di sini dijelaskan jenis zat pembangun itu berupa protein, mineral, dan air. Kemudian yang kedua, jenis zat pemberi tenaga berupa hidrat arang, lemak, dan protein. Dan yang ketiga, jenis zat pengatur berupa vitamin, mineral, protein, dan air. Jadi air ini terdapat pada jenis zat pembangun dan zat pengatur. Soal nomor 5. Cabang ilmu anatomi yang mempelajari tentang sendi. A. Sitologi, B. Miologi, C. Osteologi, D. Artrologi, E. Neurologi. Baik, jawabannya D. Artrologi. Artrologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sendi, sedangkan sitologi yaitu ilmu tentang sel, miologi ilmu tentang otot, dan osteologi ilmu tentang tulang. Selanjutnya soal nomor 6. Pengguna narkoba cenderung bersifat pasif, kecanduan, ingin menggunakan narkoba kembali, merupakan sensasi dampak penggunaan narkoba pada kelompok A. Stimulator, B. Stimulan, C. Depresan, D. Adiktif, E. Halusinogen. Jawabannya D. Adiktif. Adiktif merupakan efek narkoba yang dapat menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin lagi karena zat tertentu dalam narkoba. Ini mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam sel otak. Contohnya ganja, heroin, dan putau. Soal nomor 7. Jika kita sedang menggerakkan anggota tubuh seperti gerakan menekuk dan meluruskan lutut atau siku, maka gerakan tersebut dinamakan A. Fleksi dan ekstensi, B. Adduksi dan abduksi, C. Elevasi dan depresi, D. Supinasi dan pronasi, E. Inversi dan eversi. Baik, jawabannya A. Fleksi dan ekstensi.
kita akan mengulang kembali tentang istilah yang berhubungan dengan pergerakan. Di antaranya ada fleksi, yaitu gerakan membengkokkan atau melipat atau menekuk sendi. Kemudian ada ekstensi, yaitu gerakan meluruskan kembali sendi. Kemudian di sini ada abduksi, aduksi, rotasi, pronasi dan supinasi, elevasi dan depresi, inversi dan eversi. Silakan untuk dibaca oleh Bapak dan Ibu. Soal nomor 8. Kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula dinamakan A. Elastisitas, B. Iritabilitas, C. Ekstensibilitas, D. Konduktivitas, E. Kontraksibilitas. Baik, jawabannya C. Ekstensibilitas. Ekstensibilitas sama dengan distensibilitas, atau kemampuan otot untuk memanjang bila otot ditarik, atau ada gaya yang bekerja pada otot tersebut. Contohnya bila otot rangka diberi beban, uterus berisi fetus, yaitu karakteristik otot yang disebut dengan ekstensibilitas. Soal nomor 9. Sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas yang membuat kepala dapat menggeleng dan berputar, yaitu sendi A. Pelana, B. Engsel, C. Putar, D. Luncur, E. Peluru. Jawabannya C, yaitu sendi putar. Baik, di sini di dalam diartrosis ya, atau sendi bagian diartrosis merupakan sendi yang bergerak bebas. Terdapat sendi putar, yaitu sendi yang ada pada hubungan antar tulang aksis dan tulang atlas sehingga membuat kepala dapat menggeleng dan berputar. Maka ini disebut dengan sendi putar. Berikutnya soal nomor 10. Perkembangan motorik adalah A. Gerakan yang dilakukan oleh seluruh tubuh, B. Perkembangan dari unsur kematangan dan pengendalian gerakan tubuh, C. Berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot, D. Hasil pola interaksi yang kompleks dari berbagai bagian dan sistem di dalam tubuh yang dikontrol otak, E. Meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh manusia seperti pertumbuhan otak, sistem saraf, organ-organ indrawi, pertambahan tinggi berat badan, hormon, dan lain-lain. Jawabannya C. Berkembang sejalan dengan kematangan saraf dan otot. Menurut Elizabeth, dijelaskan perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmania melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot terkoordinasi. Soal nomor 11. Kinesiologi merupakan gabungan antara ilmu A. Anatomi, fisiologi, dan biologi, B. Anatomi, fisiologi, dan mekanika, C. Anatomi, fisiologi, dan fisika, D. Anatomi, fisiologi, dan matematika, E. Anatomi, fisika, dan biologi. Baik, jawabannya B, yaitu gabungan antara anatomi, fisiologi, dan mekanika. Kinesiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari gerakan manusia yang efisien, efektif, dan aman. Didekati dari analisis rangka, otot, dan hukum mekanika. Dengan perkataan lain, kinesiologi adalah gabungan antara ilmu anatomi, fisiologi, dan mekanika. Soal nomor 12. Biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera adalah A. Developmental biomekanik, B. Biomechanic of exercise, C. Equipment design, D. Rehabilitation mekanik, E. Sport biomechanics. Baik, jawabannya B, yaitu Biomechanics of Exercise. Baik, biomekanika merupakan salah satu disiplin ilmu yang mempelajari bentuk dan macam-macam gerakan atas dasar prinsip-prinsip mekanika dan menganalisis suatu gerakan.
Di sini terdapat ruang lingkup biomekanika yang meliputi ada developmental biomechanics, kemudian ada biomechanic of exercise, rehabilitation mekanik, equipment design, dan sport biomekanik atau biomekanika olahraga. Nah, yang sesuai dengan jawaban atau pilihan pada soal nomor 12 yaitu yang tepat adalah B, yaitu biomechanics of exercise, yaitu biomekanika yang mempelajari usaha-usaha untuk meningkatkan keuntungan yang diperoleh dari latihan dan mengurangi kemungkinan terjadinya cedera. Soal nomor 13. Guru berkata kepada salah seorang siswanya, "Saya yakin kamu bisa, soalnya saya perhatikan sejak awal kamu serius dan sungguh-sungguh dalam berlatih. Ayo lanjutkan ya." Ini merupakan cara untuk meningkatkan motivasi belajar siswa melalui A. Citra mental, B. Supervisi, C. Intensif, D. Behavioral, E. Verbal. Jawabannya E. Verbal. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didiknya. Di antaranya ada teknik verbal, teknik tingkah laku atau behavioral, ada teknik intensif, supervisi, dan citra mental. Yang sesuai dengan pilihan pada soal tersebut yaitu teknik verbal, di mana ini dapat dilakukan dengan cara satu, pembicaraan pembangkit semangat, kemudian yang kedua pendekatan individu, yang ketiga secara diskusi. Contohnya, beri pujian terhadap apa yang telah dilakukan peserta didik dan jelaskan apa yang dibuatnya. Beri koreksi dan sugesti, kemudian beri semacam petunjuk yang dapat meyakinkan peserta didik. Soal nomor 14. Olahraga di Indonesia akrab dengan slogan misalnya, "Kita bisa", "Kita harus menang", dan sebagainya. Slogan-slogan tersebut mengindikasikan bahwa olahraga memiliki peran atau fungsi bagi masyarakat Indonesia sebagai A. Wahana inisiasi pubertas, B. Wahana peradilan, C. Wahana ritual, D. Wahana pendidikan, E. Wahana prestasi. Jawabannya E, yaitu sebagai wahana prestasi. Soal nomor 15. Pendidikan jasmani memberikan peluang kepada peserta didik akan perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif. Keadaan demikian ditinjau dari aspek aktivitas jasmani terhadap konteks psikologi sosial, yaitu pada unsur A. Katarsis, B. Asketik, C. Pengalaman sosial, D. Self-esteem, E. Vertigo. Jawabannya D. Self-esteem. Pengalaman dalam beraktivitas olahraga memberi peluang kepada pelakunya perasaan mampu melakukan. Perasaan mampu ini makna ekspresif dari perasaan sukses atau mandiri yang kemudian menghasilkan penilaian diri yang positif yang diungkapkan dalam istilah self-esteem atau self-concept. Nomor 16. Guru PJOK ketika mengajar peserta didik ABK atau anak berkebutuhan khusus menggunakan instruksi dengan kata-kata yang bermakna tunggal, yaitu satu instruksi untuk satu kegiatan. Ini merupakan strategi modifikasi dalam mengelola pendidikan jasmani adaptif, yaitu teknik A. Modifikasi lingkungan belajar, B. Modifikasi komunikasi belajar, C. Modifikasi aktivitas belajar, D. Modifikasi aturan belajar, E. Modifikasi motivasi belajar. Jawabannya B, yaitu modifikasi komunikasi belajar. Soal nomor 17. Aktivitas pendidikan luar kelas banyak memberi peluang dan tantangan baru bagi peserta didik. Menguasai banyak tantangan yang dihadapi membuat peserta didik lebih mengembangkan rasa percaya diri. Ini merupakan dampak dari program pendidikan luar kelas pada aspek A. Perkembangan fisik, B. Perkembangan keterampilan sosial,
C. Perkembangan emosional. D. Perkembangan intelektual. E. Perkembangan spiritual. Baik, jawabannya C. Perkembangan emosional. Soal nomor 18. Siswa yang kesulitan memusatkan perhatian pada stimulus yang relevan secara efisien diistilahkan sebagai A. Distraktabilitas, B. Disabilitas, C. Hiperaktivitas, D. Distrenia, E. Difabilitas. Baik, jawabannya D. Distrenia. Soal nomor 19. Apabila seseorang membengkokkan tangannya atau fleksi, maka mekanisme kerja yang terjadi adalah A. Sinergis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. B. Antagonis, yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. C. Sinergis, yakni otot trisep berkontraksi, bisep relaksasi. D. Sinergis, yakni otot bisep dan trisep berkontraksi. E. Antagonis, yakni otot bisep berkontraksi, trisep relaksasi. Baik, jawabannya E, yaitu antagonis, yakni otot bisep berkontraksi dan trisep relaksasi. Soal nomor 20. Tahapan-tahapan dalam menganalisis biomekanika kualitatif adalah sebagai berikut. A. Analisis, deskripsi, evaluasi, instruksi. B. Deskripsi, analisis, evaluasi, observasi. C. Deskripsi, observasi, evaluasi, instruksi. D. Deskripsi, analisis, observasi, instruksi. E. Analisis, deskripsi, evaluasi, observasi. Jawabannya C. Deskripsi, observasi, evaluasi, dan instruksi. Soal nomor 21. Dalam permainan bulu tangkis, kesalahan servis forehand yang sering terjadi adalah A. Pada saat memukul, tinggi kepala atau daun raket harus berada di bawah pegangan raket. B. Perkenaan kok harus berada di bawah pinggang. C. Kaki kiri statis. D. Kaki hanya bergeser tetapi tidak lepas dari tanah. E. Penerima servis bergerak sebelum kok servis dipukul. Silakan, seperti biasa, nomor terakhir merupakan bonus. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk mencoba menjawabnya. Terima kasih. Dicukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan melanjutkan ke soal-soal latihan PPG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.